Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala di sore hari yang berbahagia ini kita bisa hadir berkumpul bersama insyaallah dalam pembahasan kita atau kajian kita di sore hari ini. Kita membahas sebagaimana judul yang disebutkan, menggapai 83 tahun kebaikan, tak tambahi dengan iktikaf ya. Jadi menggapai 83 tahun kebaikan dengan iktikaf. Yang dimaksud dengan 83 tahun kebaikan itu adalah Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini sebagaimana ayat yang sudah kita hafal semua. Tidak ada yang tidak hafal surat Al-Qadr ya, semuanya hafal insyaallah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Nah, Imam An-Nakhai rahimahullah mengatakan amalan di Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan di 1000 bulan. 83 tahun. Ya, 83 tahun sebagaimana judul yang kita bahas insyaallah. Jadi amal di dalamnya, kita sholat di dalamnya, kita membaca Quran di dalamnya, kita berzikir di dalamnya, kita beristighfar, dan seluruh amal soleh apapun yang kita kerjakan di malam Lailatul Qadar itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka lebih baik ya keutamaannya mengungguli sampai dengan 1000 bulan. Yang seandainya kita beristighfar, maka maknanya beristighfar selama 1000 bulan. Seandainya kita salat, maka maknanya adalah salat selama 1000 bulan. Pun demikian seandainya tidur, berarti tidur selama ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya ya, ayqadha ahlahu, menghidupkan keluarganya ya, kemudian menghidupkan membangunkan keluarganya, menghidupkan malamnya, enggak tidur ya. Itu yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mujahid, Qatadah, dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah salat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada salat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Ya, jadi satu malam itu kita kerjakan lebih baik daripada kita mengamalkannya selama 1000 bulan tanpa malam Lailatul Qadar. Ini kan sebuah keutamaan yang luar biasa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Ini sebagai muqaddimah ya. Nah, kapan Lailatul Qadar terjadi? Maka Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatal qadri fil asril awakhir min Ramadan. Cari oleh kalian Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Dan pada malam-malam ganjil. Itu lebih memungkinkan daripada malam-malam genap. Nah, ternyata malam ganjil ini malam ganjil dari depan atau dari belakang kira-kira? Malam ganjilnya ini dari depan, ganjil dari depan dari 1, 2, 3, 4, 5, atau ganjil dari belakang 30, 29, 28, 27, 26, 25,
24, 23, 21, 20. Baik, untuk memperhatikan itu kita perhatikan yang berikutnya. Nabi SAW bersabda, taharrau lailatul qadri fil witri. Cari oleh kalian Lailatul Qadar itu pada yang ganjil. Minal asril awakhir, dari 10 yang terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, kita perhatikan jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Dalam hadis yang lain perhatikan, iltamisuha, carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar itu fil asril awakhiri, di 10 hari yang terakhir min Ramadhan, dari bulan Ramadan. Lailatul Qadri, cari Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa, pada hari yang ke-9 sisa. Hari yang 9 sisa. Ya, pada sisa 9. Kalau sisa 9 berarti malam apa? Nah, 21 lek umure 29. Pinten? Kemang lek umure 30. Ya, kalau umurnya bulan itu 30, sisa 9 berarti malam 29. 21. Tapi kalau usia bulan itu 29, sisa 9 berarti malam. Ayo kan. Ayo kan. Kenapa? Lah iya, kan bulan itu ada yang 29, ada yang 30. Kita nanti puasa jenengan posone dino Sabtu napa dino Ahad? Ahad. Ya, le Sabtu 30, le Ahad 29. Kan gitu ya. Kalau enggak 30 ya 29. Nah, di sini mengatakan apa? Sisa 9. Cari pada sisa yang 9. Berarti pinten? Ya tergantung akhirnya berapa. 30 apa 29? Kan gitu. Kalau 29 berarti malam 20. Kalau 30 malam 21. Makanya aja ngecing, Bos. Aku malaman apa jenenge ganjil tok ae. Elek bleset. Ini harus diperhatikan ini ya. Sama sekali rahimani wa rahmakumullahu taala. Fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, pada sisa yang 7. Berarti malam 23. Fi khamisatin tabqa, pada sisa yang 5, dan seterusnya ya. Sama sekali rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Makanya ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi enaknya digerebek. Apa digerebek itu bahasa Indonesia? Ditebas semua ya. Diambil semuanya. Jangan hanya bangun menghidupkan yang ganjil saja. Ganjil dari depan biasanya kan begitu. Padahal hadisnya berisi sisa 9, sisa 7, sisa 5, sisa 3, sisa 1 ya. Namanya sisa berarti dari belakang kan gitu ya. Tergantung sisanya 30 atau 29 kan gitu ya. Ingat, kalau usianya 29 ya berarti bisa digenap. Kalau usianya 30 berarti bisa diganjil gitu ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Kemudian di sini kita nukil pernyataan dari Imam Ibnu Hajar Asqalani ya. Lalu kapan tanggal pasti Lailatul Qadar terjadi? Ibnu Hajar Asqalani telah menyebutkan 40-an pendapat ulama dalam masalah ini. Ada 40-an pendapat. Namun pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat yang ada, sebagaimana dikatakan oleh beliau, adalah Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan, dan waktunya berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Pokoknya pindah-pindah, tidak tentu, tidak mesti ya. Pokoknya pada malam-malam kan ganjil ya, ganjil yang sisa. Mungkin pada tahun tertentu terjadi pada malam ke-27, atau mungkin juga pada tahun yang berikutnya pada malam ke-25, terus seperti itu, tergantung sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama mengatakan bahwa hikmah Allah menyembunyikan pengetahuan ya tanggal pasti terjadinya Lailatul Qadar adalah agar orang bersemangat mencarinya ya, agar semangat ya, agar tidak bermalas-malasan ya. Misalkan hanya tanggal 21 ya wis 21 marono lolikur sampai akhir
prei, wis mari gitu. Wis oleh Lailatul Qadar kan gitu ya. Akhirnya enggak bersemangat ya. Adapun kalau dirahasiakan maka semuanya semangat. Sampai ada yang melaksanakan sunnah itikaf di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala full 10 hari dia mencari malam Lailatul Qadar. Mungkin ini dimatikan. Nah, hidungnya enggak kuat ya. Kalau itu enggak apa-apa. Lek kula sing mboten kuat nih. Dia langsung peniru ya. Kita lanjutkan sama sekalian rahmani wa rahmakumullah. Yang berikutnya tanda malam qadar. Tandanya apa? Pertama, udara dan angin sekitar terasa tenang. Sebagaimana dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadri lailatun samhatun talaqatun la harata wala baridata tusbihu syamsu sabihatu wa dha'ifatun hamra'u. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan, tidak begitu panas juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Namun ingat, jenengan kita kalau sudah malamnya itu menghidupkannya nggak usah golek-golek. Gitu ya. Ini Lailatul Qadar tuh nggak perlu itu ya. Ya, tidak perlu. Kalau kita tahu ya alhamdulillah. Kalau nggak tahu nggak usah cari-cari. Moro-moro bengi-bengi metu Lailatul Qadar tangga gitu. Ya, baru kemudian setelah subuh cari-cari matahari delok srengenge gitu ya. Itu tipuan setan sebenarnya agar kita nggak berzikir. Sibuk mencari tanda. Akhirnya kemudian kita nggak berzikir, nggak baca Quran dan seterusnya, kita kehilangan keutamaan yang banyak. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Lalu kemudian juga pada malam itu malaikat turun dengan membawa ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan dalam beribadah yang tidak didapatkan pada hari-hari yang lain. Tentunya ini relatif pada setiap orang berbeda, tergantung dengan kekhusyuannya masing-masing. Ini perkara relatif ya. Relatif setiap orang berbeda-beda. Ya. Manusia dapat melihat malam ini dalam mimpinya, sebagaimana terjadi pada sebagian sahabat. Mungkin sebagian orang bermimpi malam itu malam Lailatul Qadar, mungkin ya. Lalu keempat, matahari terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih, tidak ada sinar yang menyilaukan ya. Ini pun demikian, tidak perlu kita mencari-carinya ya. Jadi setiap pagi menghadap ke matahari difoto, diupload ya. Matahari pagi tanggal 29 Ramadan. Ngapain kan gitu ya? Ngetok-ngetoi le bengi qiyamul lail. Ya, itu amal nafsi sendiri, tidak perlu kita pasang status untuk masalah itu ya. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala dia berkata, hiya lailatul lati amara nabiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha hiya lailatu sabihati 27. Malam 27 ini lebih dikuatkan ya oleh para ulama rahimahumullahu taala. Ya, malam yang kedua 27 ini lebih dikuatkan. Makanya kalau kita di malam 27, kita pengalaman dulu di Masjidil Haram malam 27, untuk bisa itikaf itu datang ke Masjidil Haram jam 2 siang. Ya, jam 2 siang itu sudah habis zuhur lah begitu ya. Sudah harus sampai di sana. Kalau enggak uman gen jadi pelataran di Jobo gitu ya. Karena semua pada rebutan cari tempat di dalam masjid ya untuk malam 27 ya. Dan juga malam-malam yang lainnya, terutama dalam malam 27. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Lalu amalan apa pada malam Lailatul Qadar itu? Amalannya apa? Pertama, semangat ibadah pada 10 hari terakhir Ramadan dengan menghidupkan malam-malam yang ada dan pembangunan keluarga ya. Jadi menghidupkannya, nggak tidur. Namanya menghidupkan itu tidak tidur. Dibangunkan keluarganya ya untuk memperbanyak baca Al-Qur'an, berzikir, ya sholat diantaranya. Jadi memperbanyak baca Al-Qur'an dalam sholat, berzikir dan lain sebagainya. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala dia pernah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, jika 10 yang terakhir dari bulan Ramadan telah masuk, syadda mizarahu, maka beliau mengencangkan tali sarungnya, artinya tidak mendekati istrinya ya, tidak berhubungan dengan istrinya. Wa ahya lailahu,
menghidupkan malamnya tidak tidur, wa yaqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk ibadah. Ya, dibangunkan keluarganya untuk ikut beribadah, ya. Apakah itu di masjid, juga apakah itu di rumah, ya. Yang di masjid ya di masjid, yang di rumah ya di rumah. Barangkali istri-istri kita tidak ikut i'tikaf di masjid, maka tetap ya dia beribadah malam itu di rumah-rumah mereka masing-masing. Jangan punya anggapan bahwasanya yang akan dapat malam Lailatul Qadar itu hanya yang i'tikaf saja, yang nggak i'tikaf nggak dapat tuh, enggak, gitu ya. Cuman yang i'tikaf itu lebih fokus gitu aja. Yang di rumah kapate fokus gitu ya. Ada kegiatan yang lain kan begitu. Mungkin ada pekerjaan ya, mungkin dia ya ada PR apalah misalkan begitu. Jadi nggak fokus. Cuman yang i'tikaf itu biar lebih fokus. Tapi bukan berarti yang nggak i'tikaf nggak dapat Lailatul Qadar. Dia dapat. Ya, dia dapat sesuai dengan ibadahnya masing-masing di rumahnya masing-masing. Ya, kalau bisa i'tikaf alhamdulillah. Sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Lalu apa? Jangan sampai ketinggalan menghadiri sholat subuh dan isya berjamaah. Ya, siapa yang sholat subuh dan isya berjamaah pas bertepatan malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka dia dapat bagian dari malam Lailatul Qadar. Ya, berarti isyanya dan subuhnya yang dia kerjakan pahalanya lebih baik daripada isya dan subuh selama 1000 bulan. Ya, itu sudah dapat. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, sebagaimana dinukil oleh Imam Syafi'i dalam dari sekelompok ulama Madinah, dan dinukil pula sampai pada Ibnu Abbas disebutkan anna ihya'aha yahsulu atau yuhsalu bi an yusalliyal isya'a fi jama'atin wa ya'zimu ala an yusalliya subha fi jama'atin. Jadi menghidupkan malam Lailatul Qadar itu bisa didapat dengan sholat isya berjamaah dan bertekad kuat untuk sholat subuh juga dalam berjamaah. Itu juga dapat, ya. Jadi dapat. Ya, tentunya tidak setiap orang, tidak setiap kita itu mampu dan punya kesempatan untuk menghidupkan 10 hari terakhir itu semuanya dengan ibadah. Karena mungkin siang harinya dia punya kewajiban yang lain, ya, bekerja misalkan, tidak mungkin libur, tidak punya kesempatan untuk cuti misalkan begitu, ya. Atau bahkan mungkin saat malam Lailatul Qadar dia shift 3, ya, masuk jam 10 pulang jam 6 misalkan begitu, ya. Mas rahmakumullahu taala. Apakah mereka saudara kita yang tidak bisa beriktikaf di masjid, tidak bisa sholat qiyamul lail di masjid karena pekerjaannya, lalu nggak dapat malam Lailatul Qadar? Dapat. Dengan apanya? Dengan sholat isyanya, dengan sholat subuhnya, ya, dengan sholat isyanya atau dengan sholat subuhnya, atau dengan witirnya yang dia kerjakan di tengah-tengah istirahat di malam hari misalkan. Dia sempatkan untuk witir lalu dia sholat. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Toh kemudian dia masih bisa beristighfar sambil bekerja. Dia masih bisa berdoa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu anni sambil bekerja. Baca itu terus, dia dapat, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi jangan pernah membatasi hanya mereka yang di masjid yang dapat Lailatul Qadar. Hanya mereka yang sedang i'tikaf yang dapat Lailatul Qadar. Sementara mereka yang melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan pabrik, ya, nah, pekerjaan ini dan itu, kemudian kita katakan mereka nggak dapat. Itu relatif, tergantung individu masing-masing, ya, sesuai dengan profesinya dan kesibukannya dan apa yang bisa dia kerjakan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya itu kembali kepada kemauan. Kalau mau maka dia dapat, ya, kalau nggak mau ya nggak akan pernah dapat. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan. Dikatakan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, Ibnu Musayyib mengatakan man syahida Lailatul Qadri yakni fi jamaah, siapa yang ikut salat berjamaah pada malam Lailatul Qadar faqad akhadha bihadhihi minha, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian darinya, bagian dari malam Lailatul Qadar. Dia salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, dapat bagian dari Lailatul Qadar. Ya, dan Imam Syafi'i juga pernah berkata, man syahidal isya wa subha Lailatul Qadri faqad akhadha bihadhihi minha. Sama kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya.
Dan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan ulama yang lainnya ini sejalan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, "Man syahidal isya'a fi jamaah." Siapa yang ikut sholat isya berjamaah, kana lahu qiyamun nisfi lailah, maka ada untuknya pahala sholat separuh malam. Wa man shalal isya'a wal fajra fi jamaah, dan siapa yang sholat isya dan subuh secara berjamaah, kana lahu qiyami lailah, maka ada untuknya pahala seperti sholat sepanjang malam. Ya, jadi pas malam Lailatul Qadar, misalkan dia itu sholat isya berjamaah, kemudian nanti sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah menghidupkan seluruh malamnya. Dia dapat pahala menghidupkan sepanjang malamnya, sholat sepanjang malamnya selama 1000 bulan. Luar biasa malam Lailatul Qadar. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu ta'ala, ya. Makanya yang bisa itikaf silakan itikaf, akan dapat lebih banyak gitu ya. Tapi jangan pernah kemudian ngece saudaranya nggak bisa itikaf. Kon nggak bisa itikaf, kapan maneh? Dunia kati kiamat kayak itikaf gitu ya. Jangan pernah. Kenapa? Karena saudara kita yang sekalipun tidak ikut itikaf, mereka dapat bagian dari Lailatul Qadar sesuai dengan niatnya masing-masing, sesuai dengan kemauannya, tekadnya masing-masing. Bahkan mungkin dia dapat dengan niatnya, seandainya aku punya rezeki seperti kamu yang 10 hari terakhir bisa istirahat lalu itikaf, sementara aku enggak, kalau aku punya kesempatan dari kamu, aku akan itikaf seperti kamu. Pahalanya sama enggak? Insya Allah. Ya, insya Allah sama. Karena hadis Nabi SAW menyebutkan seperti itu. Ad-dunya li arba'in nafar, dunia itu untuk 4 golongan orang. Yang pertama adalah orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, ya, tapi nggak dikasih harta. Gitu ya. Yang pertama adalah orang dikasih ilmu, dikasih harta. Lalu dengan ilmunya, hartanya dihabiskan di jalan Allah. Orang yang kedua dikasih ilmu nggak dikasih harta, tapi dia punya niat, kalau aku punya harta seperti orang yang pertama, aku akan berlaku seperti dia. Ya, aku habiskan hartaku di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketiga, orang yang dikasih harta tapi nggak dikasih ilmu, hartanya habis, ya, bukan untuk ketaatan kepada Allah. Kemudian orang yang keempat, tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi niatnya seperti orang yang ketiga, kalau aku punya harta tak buat foya-foya, bukan untuk ketaatan. Maka orang yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahalanya sama dengan orang yang pertama. Orang yang keempat, dosanya sama dengan orang yang ketiga. Ya, makanya demikian, ya, kita tekadkan, kita niatkan seandainya, gitu ya, bisa punya kelapangan seperti saudara kita yang bisa 10 hari terakhir itu free dan full untuk itikaf, maka kita menekadkan akan melakukan amal yang sama dengan dia, maka Allah Maha Kaya, insyaallah pahala itu akan diberikan kepada kita biidznillah. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Lalu apa yang kita lakukan di malam 10 hari yang terakhir itu adalah sholat, memperbanyak sholat. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar karena iman dan mencari pahala, diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosanya. Jadi qiyamul lail, salat tarawih itu termasuk bagian dari qiyamul lail. Bedanya kalau qiyamul lail tarawih berarti itu sebelum tidur. Nanti kalau setelah tidur istirahat kemudian kita bangun lagi, namanya salat tahajud, dan itu bagian dari qiyamul lail. Kita laksanakan, ya, maka kita akan dapat keutamaan yang sangat-sangat besar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Yang keempat, mengamalkan doa pada malam Lailatul Qadar. Apa doanya? Ya, ini hadis dari Ibunda Aisyah. Dia pernah berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW, "Ara'aita in alimtu ayya lailatin Lailatul Qadri?" Bagaimana menurut Anda seandainya saya mengetahui satu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, ma'aqulu fiha, apa yang kukatakan di dalamnya? Quli, kata Nabi, ucapkan olehmu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini dibaca berulang-ulang. Ya Allah, Engkau adalah zat yang Maha memberi maaf, mencintai, memaafkan, maka maafkan aku. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ini yang kita baca. Di sini ada pernyataan banyak, nanti kayaknya sudah punya semua, silakan dibaca sendiri ya. Baik.
Tadi saya share memang sengaja ke Abu Askar. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Itu diantara malam Lailatul Qadar. Nah, sekarang kita akan membahas ya lebih spesifik lagi tentang i'tikaf sekarang. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Ya, kita akan bahas tentang masalah i'tikaf. Ya, i'tikaf secara bahasa artinya berdiam di sebuah tempat. Adapun secara istilah i'tikaf artinya menetap di masjid untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla atau berdiam di masjid dengan niat beribadah. Ya, bedanya kalau di rumah nggak dapat pahala i'tikaf. Kalau di masjid dapat pahala i'tikaf, kan begitu. Ya, di rumah nggak dapat pahala i'tikaf, tapi di masjid dapat pahala i'tikaf. Ya. Kalau di rumah dapat pahala, misalkan dia sholat ya dapat pahala sholat. Di masjid dapat pahala i'tikaf dan juga dapat pahala sholatnya. I'tikafnya sendiri adalah ibadah, gitu ya. I'tikafnya sendiri adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, hikmah dari disyariatkan i'tikaf adalah agar seorang lebih fokus beribadah, sibuk dengan akhirat setelah sebelumnya sibuk dengan urusan dunia. Jadi benar-benar fokus, gitu ya, benar-benar fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk i'tikaf, ya. Ya, makanya kalau i'tikaf yo niki HP ini aja digawa. Ya. Ya. Atau tatkala dia bawa matikan terus kecuali apa? Perlu butuh, gitu ya. Ojo i'tikaf sampai HP-an, oblaen ya. Dingkluk toh kena gak maca Quran ya, dingkluk selama 1000 bulan sampean. Iya, i'tikaf Facebookan ya, Facebookan selama 1000 bulan sampean. Iya. Baik. Sekarang kita bahas hukum dan dalil disyariatkannya i'tikaf. I'tikaf itu hukumnya sunnah, tidak wajib kecuali dia nazar. Ya, i'tikaf itu hukumnya sunnah, tidak wajib kecuali dia nazar, ya. Ini berlaku ya baik di bulan Ramadan maupun bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 125, "Antahira baitiya lit-taifina wal-aakifina war-ruk'is sujud." Agar kalian berdua mensucikan rumahku bagi orang-orang yang tawaf, ya, bagi orang-orang yang i'tikaf, bagi orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Ya. Jadi ini disyariatkan, ya, beriktikaf. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah, wa antum aakifuna fil masajid. Maka sedangkan kalian beriktikaf di dalam masjid. Jadi ada kata-kata aakifuna, ya, ini beriktikaf. Kalian beriktikaf. Maka iktikaf adalah masyru', disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih ditekankan lagi dalam bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan oleh Abu Hurairah, kanan Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Beliau beriktikaf dalam bulan Ramadan selama 10 hari. Falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi, maka di tahun yang beliau wafat di dalamnya, i'takafa 20 yauman. Beliau beriktikaf selama 20 hari. Jadi Nabi di bulan Ramadan lebih fokus untuk beriktikaf, ya, di 10 hari yang terakhir, dan pada tahun yang terakhir wafatnya beliau selama 20 hari. Nah, waktu yang paling utama untuk i'tikaf di bulan Ramadan adalah pada 10 hari terakhirnya, karena Nabi yang mengamalkannya, melakukannya dan memberikan contohnya, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, karena Rasulullah SAW ya'takiful asral awakhir min Ramadan. Beliau beriktikaf 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, ya, beliau beriktikaf. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk iktikaf, kita iktikaf. Kalau kita tidak punya kesempatan untuk iktikaf, apa yang kita lakukan agar kita bisa dapat pahalanya orang iktikaf? No? Jadi panitianya iktikaf. Nakalan nih. Oleh wong 50 berarti oleh ganjarane 50 muktakif. Ini cerdas.
Nah, ngoten ya, itu caranya ya. Jadi panitianya. Baik. Kita lanjutkan sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Panitia kan mulai kan gitu ya. Mulai. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Adakah hadis tentang keutamaan itikaf? Ya. Maka sekalipun itikaf itu ibadah yang utama, tidak ada hadis sahih yang menyebutkan dengan tegas keutamaannya. Cuman dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beritikaf. Tapi tidak ada keutamaan khusus. Keutamaan itikafnya tidak ada. Tapi kalau keutamaan 10 hari terakhir banyak sekali ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Di mana Rasulullah SAW tidak pernah meremehkannya. Demikian juga istri-istri beliau dan para sahabat ridwanullah taala alaihim ajma'in, mereka tidak pernah meremehkan iktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sepeninggal Rasulullah SAW, maka seluruh istri-istri beliau semuanya iktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ya. Kita lanjutkan sekarang pembagian iktikaf. Iktikaf terbagi dua, ada yang sunnah dan ada yang wajib ya. Yang sunnah yang dilakukan seorang muslim secara sukarela untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari pahalanya dan mengikuti sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang wajib ya, kalau seorang itu meniatkan diri sendiri, dia bernadar ya, tahun ini aku bernadar iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan, wajib bagi dia untuk melakukannya, wajib gitu ya, wajib bagi dia untuk beriktikaf. Berarti iktikaf tahun itu bagi dia hukumnya wajib. Kalau dia tidak melakukan, berdosa ya, dan wajib dia bayar kafarah ya. Atau misalkan begini, bukan tahun ini tapi dia mewajibkan dirinya, pokoknya aku sekali seumur hidup harus bisa iktikaf. Nah berarti pisan tok seumur hidup sudah apa? Gugur gitu ya. Dan tidak ditentukan tahunnya, bisa tahun ini, bisa tahun depan, tahun berikutnya, kapan saja. Pokoknya dia harus iktikaf, jangan sampai mati sebelum iktikaf. Kenapa? Dia wajibkan dirinya sendiri. Ya, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Intinya iktikaf tidak wajib kecuali seorang itu bernadar, ya, bernadar, ya. Kemudian berikutnya syarat sahnya iktikaf. Syarat sahnya iktikaf, 1, berniat di hati untuk iktikaf. Ya. Ini syaratnya, niat untuk iktikaf. Yang kedua, muslim, berakal dan sudah tamyiz. Muslim, berakal dan sudah tamyiz ya. Mengajak anak belum tamyiz untuk iktikaf boleh? Hah? Boleh nggak? Mengajak anak yang belum tamyiz untuk iktikaf boleh? Boleh? Yang ngerepoti sampean dhewe. Sampean iki lho iktikaf ta ngomong anak kan gitu ya. Gitu ya. Nah, belum tamyiz kan apa namanya nggak bisa diatur tuh, namanya belum tamyiz ya. Orang sholat lari-lari di depan ini belum tamyiz gitu ya. Jangan bawa anak belum tamyiz diajak untuk iktikaf, akhirnya waktu sholat malam qiyamul lail gitu ya, sampean borong dosa. Borong dosa. Dosanya kenapa? Melayu gitu ya. Lagi sholat iktikaf ya, sholat apa? Sholat sunnah qiyamul lail, tahajud. Lalu anak-anak lari sana, lari sini. Kira-kira sing ndelok atine murid-murid mboten? Hah? Anake sapa iki? Gitu kan gitu ya. Nanti makni kan gitu ya. Ya. Jadi akhirnya dia mengganggu orang lain. Nah, sementara mengganggu seorang muslim ya berdosa enggak? Ya berdosa. Ya itu berdosa. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Itu mengganggu orang yang sholat dan juga mengganggu malaikat. Kalau yang sholat itu terganggu, berarti malaikat juga terganggu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhu bani Adam. Para malaikat itu terganggu dengan apa yang Banu Adam terganggu. Ya maka harus diperhatikan. Bukan berarti dilarang bawa anak ke mushola, ke masjid, tapi harus
dijaga, diperhatikan ya. Kalau ternyata anaknya nggak manut, ya sampean ojo nang masjid. Gitu ya. Ibuke kongkon ngomong, Dek. Ya oma, waduh rek ngomong aku malah golek ganjarane salat tarawih berjamaah di masjid. Ya niat ae kan. Ya, timbang nang masjid malah dadi dosa. Kan gak sumbut ya. Amali amalan sunnah kan gitu ya. Ternyata buat dosa, gak sumbut sampai dosane malian. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala ya. Tapi ingat ya, bukan melarang bawa anak ke masjid, enggak, jangan dilarang anak ke masjid. Jangan ngusir anak di masjid, cuman bapak niai yang bawa ini harus apa? Harus tanggung jawab. Ya opo caranya kon nggawa anak ya kudu apa jenenge diatur. Oh no, kadang-kadang ya orang tua itu dia sholat di belakang imam, anak ini mburi pencilaan. Ya, khusuk dhewe wis gak ngreken wong liya, gak ngreken anake, padahal anake bikin muring-muring di belakangan begitu. Wah, ini ya ini dia akan digerogoti pahalanya oleh dosa mengganggu kaum muslimin yang lain ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala ya. Kemudian yang berikutnya, adapun balik dan laki-laki maka tidak menjadi syarat ya. Tidak harus balik ya, tamyiz sudah cukup. Nah, perempuan pun demikian boleh untuk i'tikaf asal diizinkan oleh suaminya. Ya, wanita izin ke masjid tidak boleh dilarang. Paham? Izin ke masjid untuk sholat berjamaah tidak boleh dilarang. Tapi kalau izin i'tikaf boleh dilarang. Paham? Ya. Kalau izinnya izin i'tikaf boleh dilarang, tapi kalau izinnya ke masjid tidak boleh dilarang. Oh lek ngono cari ibu-ibu, oh lek ngono aku izin nang masjid. Budal nang masjid Isya gak boleh sampai subuh ngono. Tapi kemakalan iki istri rada cerdas iki. Tapi dosane luwih gede timbang ganjarane gitu ya. Kenapa? Bojone ndak mau mering-mering gitu ya. Nanti bojoku gitu. Tapi kate tak susul kok sangkano gak harmonis kan gitu ya. Jarno ae wis bapak wis gitu. Tapi ambek menahan amarah di rumah, lho berdosa dia. Ya jadi harus izin. Kalau nggak diizinkan, ojo sampean nyiapno aku gawe sahur ae, kirimin nang masjid ya sudah, itu berarti kewajibannya di malam itu. Ya. Jangan maksa untuk i'tikaf di masjid. Justru dengan melayani suaminya pahalanya jauh lebih besar, karena melayani suaminya wajib, i'tikafnya hukumnya sunnah. Jangan sampai keliru ditipu oleh setan. Aku bojomu gak seneng kon ibadah, bojomu gak seneng kon sholat malam di masjid kan gitu ya. Nah itu tipu daya setan. Ya justru melayani suaminya untuk ibadah di masjid adalah kewajiban, maka itu lebih baik daripada amal sunnah dia yang dikerjakan di masjid. Kemudian yang berikutnya, suci dari hadas besar, haid, nifas dan junub. Ya. Karena tidak boleh menetap ya di dalam masjid ya. Jadi kalau dalam keadaan hadas besar ya dosa dhisik baru masjid. Ya, kalau haid jangan i'tikaf di masjid, di rumahnya masing-masing. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Yang keempat, dilakukan di masjid. Masjid itu disebut masjid itu kalau dilaksanakan sholat apa? Berjamaah ya. Kalau dilakukan sholat berjamaah di dalamnya. Apakah disyaratkan sholat Jumat afdol utama agar dia tidak keluar? Gitu ya. Afdol utama kalau ada sholat Jumatannya ya, agar tidak keluar. Kalau tidak ada sholat Jumatannya maka kan mengharuskan dia keluar. Ya, mengharuskan dia keluar ya, tapi bukan berarti tidak boleh, tetap boleh ya, boleh sekalipun dilakukan di masjid yang tidak ada Jumatannya ya, tapi mengharuskan dia keluar. Kalau seseorang itu keluar untuk buang hajat, contoh buang air besar di sungai karena di masjidnya ndak ono, boleh i'tikaf? Boleh? Ya boleh, apalagi untuk sholat Jumat. Paham di sini? Ya.
Kita lanjutkan sama sekalian rahimakumullahu taala. Memang di sini ada beberapa perbedaan pendapat. Kita baca saja. Pendapat pertama bahwa masjidnya harus masjid jamaah, yakni masjid yang dilakukan sholat berjamaah di dalamnya. Ini pendapat mayoritas para tabi'in. Pendapat kedua bahwa i'tikaf bisa dilakukan di setiap masjid. Ini pendapat ulama mazhab Maliki dan Syafi'i, baik di masjid itu ditegakkan sholat berjamaah maupun tidak. Akan tapi mereka mengecualikan masjid yang ada di rumah, tidak sah kalau musola rumahan, ya tidak sah. Ya. Pendapat ketiga bahwa i'tikaf harus dilakukan di masjid jami'. Ini adalah pendapat Hamad Al-Hakam Abu Ja'far Muhammad bin Ali dan dipilih oleh As-San'ani, di mana Ibunda Aisyah radhiyallahu taala berkata, dan i'tikaf tidak dilakukan kecuali di masjid jami'. Dikatakan masjid jami' itu adalah masjid tempat sholat Jumat. Ya. Pendapat keempat bahwa masjid untuk i'tikaf hanya 3 masjid saja, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Dalilnya hadis la i'tikafa illa fil masajidi as-salasah. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid, Al-Haram, Masjid Nabi, dan Masjidil Aqsa. Kemudian juga namun ada yang berpendapat bahwa hadis, ya, tidak ada i'tikaf selain di 3 masjid, maksudnya bukan tidak sah tapi tidak sempurna. Kalau bisa dilakukan di 3 masjid tersebut, maka akan menjadi lebih sempurna. Luar biasa keutamaannya. Kita bisa i'tikaf di Masjid Nabawi. Wisalah oleh Lailatul Qadar 1000 bulan dikalikan berapa kali? 1000 kali. 1000 kali 1000, luar biasa. Apalagi kita bisa i'tikaf di Masjidil Haram, ya, oleh 1000 bulan kali 100.000, luar biasa. Ya, maka itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, maka kalau kita punya rezeki, kita umroh 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Umroh marono menetap selama 10 hari yang terakhir, ya. Semoga kita bisa diberi rezeki untuk sampai ke sana, amin ya rabbal alamin. Ya. Tapi umroh itu butuh duit atau butuh apa? Duit. Iya, iya. Hukum asalnya begitu, ya. Nah. Tapi mungkin barangkali, ya, dengan berdoa kemudian kita bisa berangkat tanpa keluar uang. Wong liya sing ngetokno duit berarti. Iya. Baik, karena Allah Maha Kaya, ya. Jangan pernah putus asa dari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah akan mendatangkan rezeki kepada kita dari arah yang kita tidak pernah menyangkanya. Nah, ya mas sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya seperti kemarin kejadian kan gitu, ya. Mas Syekhnya datang, kemudian tiba-tiba saja dia cari mana yang paling tua, dikasih hadiah haji umroh. Kan itu luar biasa toh. Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau pengajian di Pondok Kuping gak nyadet gak opo pernah oleh. Ya, luar biasa. Baik. Ya, barangkali doa-doanya mantap kan gitu, ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun demikian. Ya, kita jangan pernah putus asa, jangan pernah meremehkan doa-doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sekarang ada dalam bulan Ramadan yang semuanya doa-doa kita adalah mustajab siang dan malamnya. Maka perbanyaklah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang rajih insyaallah bahwa tempat i'tikaf bagi laki-laki adalah setiap masjid yang ditegakkan sholat berjamaah di sana. Ya, setiap masjid pokoknya ada sholat jamaah di sana. Ibnu Abbas berkata, tidak ada i'tikaf kecuali di masjid yang di sana dilakukan sholat berjamaah. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, i'tikaf harus di masjid yang di sana dilakukan sholat berjamaah. Lebih utama, afdol di masjid jami' yang dilakukan sholat Jumat pula. Itu afdol utama. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Berarti di sini boleh? Boleh. Gitu, ya, boleh di sini, boleh. Baik. Agar ia tidak perlu keluar dari masjid untuk sholat Jumat, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Sedangkan bagi wanita, maka i'tikaf yang dilakukannya sah di setiap masjid meskipun tidak dilakukan sholat berjamaah di sana selain di masjid rumahnya. Ya, mungkin barangkali di kampung-kampung, sebagian kampung itu
musolanya hanya urip maghrib sama isya. Ya, subuh karena wong teko, lek sampean teko adzan dhewe, qomat dhewe, dadi imam dhewe. Gitu ya. Tuhur apa meneh, gitu ya. Padha kerja, ya. Asar sing di sawah. Ya. Jadi hidup hanya maghrib sama isya. Banyak seperti itu? Hah? Banyak? Ada. Betul ya, ada betul. Kita lanjutkan sama sekali rahimani wa rahmakumullah taala. Ibnu Abbas pernah berkata, inna abghadul umuri ila Allahil bid'ah. Perkara yang paling dibenci oleh Allah adalah bid'ah. Wa inna minal bid'ai, dan termasuk bid'ah al-i'tikaf bil masajid allati fid dur. I'tikaf di masjid-masjid yang di rumah. Di rumah kita punya musola. Disebut dengan masjid, musola. Ya, musola di rumah. Nah, boleh i'tikaf di sana ya. Enggak sah. Nah, khusus untuk wanita, etikafnya dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Jika menimbulkan fitnah maka tidak boleh dicegah. Ya. Jadi misalkan di masjid ternyata nggak diberikan tempat, disojo makso untuk etikaf di masjid, kecuali disediakan tempatnya yang tertutup dari pandangan kaum laki-laki. Ya. Kemudian sunnahnya bagi orang beritikaf adalah melakukan puasa. Ya jelas lek puasa Ramadan mesti poso. Ya, lek wong gak poso gak ngarah itikaf ya. Ya, poso ae enggak kan gitu ya. Pemenang itikaf sing sunnah ya, yang wajib aja enggak, apalagi yang sunnah kan begitu. Wis gak koper. Tapi sama sekali rahmani rahimakumullah taala. Kemudian di sini sebutkan as-sunnatu alal mu'takif, yang sunnah bagi orang yang itikaf alla ya'uda maridon, tidak menjenguk orang sakit, wala yashhada janazatan, tidak mengikuti jenazah, ya, tidak takziah, wala yamassa imra'atan, dan tidak menyentuh istri. Maksudnya tidak menyentuh di sini adalah tidak bermesraan dengan istrinya. Lek ngobrol tok oleh, lek bermesraan enggak boleh. Ya jangan ngomong haram lah, enggak boleh gitu. Enggak boleh, kok batal itikaf kan ya. Itikaf bojone teko lalu bermesraan, boleh deh, boleh malian kasih tok itikaf ya. Enggak haram ya. Enggak boleh. Malah membatalkan itikafnya. Ngobrol boleh, ngobrol sekedar ngobrol ya, sekedar ngobrol. Lek bermesraan enggak boleh. Lek bermesraan kan menjurus toh. Nah, jurusnya kita enggak boleh ya, main jurus enggak boleh. Baik. Wala yubashiruha, ya, kemudian juga tidak boleh mencumbuinya. Wala yakhruju li hajah, dan tidak keluar kecuali untuk satu hajat, illa lima la budda lahum, kecuali yang harus keluar. Contoh harus keluar tadi itu ya harus buang air, ya, buang hajat, ya, atau keperluan penting yang lainnya. Kan sing ngirim buka, ya aku tuh metu mari golek bukaan, golek sahuran, mesti itu. Kan sing ngirim misalkan ya wis bujang, gak duwe bojo kan gitu ya. Iktikaf. Ya, kan panitiae. Aduh. Aduh, susah. Sano. Ya gitu. Baik. Ya mesti ya, harus cari sendiri gitu ya. Akhirnya dia keluar untuk buka sahur seterusnya ya. Ya itu harus. Ya, kemudian wala tikafa ila bisomin, la tikafa ila fi masjidi jami'in. Kita lanjutkan sama sekalian rahmani rahmakumullah taala. Ya, namun puasa tidak menjadi syarat itikaf di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Di Ramadan mesti puasa. Di luar Ramadan tidak menjadi syarat. Ya, mas sekalian rahmani rahmakumullah taala. Kita lanjutkan sekarang rukun i'tikaf. Rukun hakikat i'tikaf adalah berdiam di masjid dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu jika tidak terwujud berdiam di masjid atau tidak ada niat untuk beribadah, maka tidak sah i'tikafnya. Jadi niat kemudian berdiam diri di masjid.
Ya, niat lalu berdiam diri di masjid. Itu rukunnya meneng di jero masjid. Ya. Tidur boleh? Boleh, nggak apa-apa. Tidur, istirahat. Tapi ojo etikaf dari awal sampai akhir. Ngale turu itu jenenge ya. Ya, ngale turu. Yang berikutnya lamanya etikaf. Ya. Ada khilaf di kalangan ahli ilmu tentang minimal waktu lamanya etikaf. Namun pendapat yang sahih insyaallah adalah bahwa tidak ada waktu minimal lamanya etikaf sehingga sah meskipun sebentar. Dan seorang akan mendapatkan pahala ketika tetap berada di masjid. Ketika ia keluar, ia memperbarui niat lagi etikaf. Jadi ada misalkan etikaf nggak ngebleng 10 hari terakhir, malam-malamnya saja boleh, tidak apa-apa. Sesuai dengan apa? Kondisinya. Jadi jangan dipaksa dan harus seperti yang lain, tidak. Sesuai dengan kemampuan. Dia kerja karyawan pabrik misalkan shift pagi, pulang jam 2. Nah, ini bisa etikaf, ya. Etikaf nanti malam berangkat, ya, setelah subuh langsung kerja lagi misalkan begitu. Ya, ini bisa. Atau shift siang. Apa? Masuk jam 2, pulang jam 10. Nah, gitu ya. Jadi aku pengen wong pabrikan, ngerti. Ya. Jadi masuk jam 2, pulang jam 10. Nah, sisanya bisa etikaf. Nah, sesuai dengan keadaan seperti itu. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah taala. Jadi sekali lagi jangan punya anggapan etikaf harus 10 hari ngebleng, ndak harus, ndak wajib. Sesuai dengan keadaan kemampuan kita masing-masing. Berarti tiap malam memperbarui niat untuk etikaf, diperbarui terus tiap malamnya. Ya. Atau niat dari awal aku berniat dihitung kebiasaannya aku berniat. Jangan bernadar loh ya, aku berniat insyaallah gitu ya, aku akan etikaf selama 10 hari malamnya saja ya, karena dilihat shift kerjanya begini tidak bisa cuti dan seterusnya. Nah seperti itu ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya, karena tidak ada nukilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat etikaf yang kurang dari itu ya. Jadi lebih utama tidak kurang dari sehari semalam. Nah, itu lebih utama, tapi bukan berarti harus ya. Bukan berarti harus. Dan bagi orang etikaf boleh memutuskan etikafnya kapan saja. Ya, kasih tahu wis boleh kan gitu ya. Nah, kasih tahu misalkan lagi etikaf ketok-ketokan bojone kan wis mulya kan ya. Timbang gak khusyuk kan gitu ya. Selesaikan hajatmu bali maneh kan gitu. Dan boleh putus kapan saja dan boleh ngawali kapan saja karena bukan suatu kewajiban ya. Jadi boleh mutus itikafnya kapan saja meskipun belum habis waktu itikaf yang ia niatkan. Dalilnya adalah hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah pernah meninggalkan itikaf ketika istrinya ikut itikaf di masjid. Jadi Nabi itikaf, satu istrinya izin ikut, iya. Istri yang kedua izin ikut mana? Iya. Istri ketiga izin mene, enggak wis mulai kabeh. Kan gitu ya. Ini gak krono etikaf, krono kepengin cidik aku. Ya, karena pengen sedekat dengan Nabi, alasannya etikaf kan ya. Lah, etikaf bareng Nabi, seluruh istrinya ada di sekitarnya kasih tahu etikaf loh kan gitu ya. Nah, melayani istrinya lah kan itu ya, ngobrol kan akhirnya kan diajak ngobrol. Seperti salah satu di antara istri beliau tatkala beliau lagi etikaf disamberi. Akhirnya kan ngobrol. Setelah ngobrol diantar pulang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek kabeh ngono lah kasih to. Kasih to ibadah kan gitu. Akhirnya disuruh pulang semua. Ya, disuruh pulang semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tahun itu ndak itikaf. Ya, tidak itikaf selama 10 hari terakhir, diqadha di bulan Syawal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permulaan itikaf. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shallal fajra tsumma dakhala mu'takafahu. Ya. Jadi adalah Rasulullah SAW jika beliau ingin iktikaf maka beliau sholat subuh kemudian masuk ke tempat iktikaf beliau sallallahu alaihi wasallam ya dari subuh. Berdasarkan hadis ini bahwa awal waktu iktikaf adalah pada awal siang. Dan inilah pendapat yang diberikan oleh Al-Auza'i, Al-Laits, Al-Thawri. Namun menurut imam yang 4 dan sebagian ulama bahwa seorang masuk iktikaf menjelang maghrib malam tanggal 20 atau tanggal 21
Ramadan. Tergantung kan gitu ya. Malam 20 karena khawatir 29. Malam 21 kalau 30 kan begitu. Ya. Ya Mas kalau rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi mereka mentawil hadis di atas dengan mengatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam masuk itikaf di awal malam tetapi menyendiri di tempat yang telah beliau siapkan untuk itikaf setelah sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh baru menyendiri di tempat itikaf sendiri, gitu ya. Nanti akan ada penjelasannya. Nah, akhir itikaf sekarang. Itikaf berakhir dengan tenggelamnya matahari akhir bulan Ramadan. Ya, akhir dari malam hari raya ya, dan karena bulan Ramadan berakhir dengan tenggelamnya matahari di akhir hari puasanya. Oleh karena itu apabila seorang keluar dari masjid setelah tenggelam matahari di akhir bulan Ramadan, maka ia dianggap sudah beriktikaf. Meskipun begitu tidak mengapa baginya tetap berada di masjid pada malam Idul Fitri dan berangkat ke lapangan dari masjid juga tidak apa-apa. Sebelum itu pulang juga boleh nggak? Asar wis mulai oleh ya batal itikaf kan begitu, artinya apa ya berhenti pahala itikafnya begitu ya. Ya kan boleh dia memutuskan kapan saja kan gitu ya, sesuai dengan hajat keperluan. Sekarang perbuatan yang perlu dilakukan oleh orang yang itikaf. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tujuan itikaf adalah memutuskan pergaulan dengan manusia. Ya, diputus pergaulan dengan manusia. Makanya kalau itikaf ya ojo akean ngobrol sampai bengi gitu ya. Jadi menunggu sholat malam dengan ngobrol lah ini. Ya, itikaf apa golek kanca ngomong kan gitu. Ya, baik ya. Jadi di sini untuk fokus melaksanakan ketaatan kepada Allah di salah satu masjidnya, untuk mencari karunia-Nya, pahalanya, dan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu sepatutnya bagi orang beritikaf menyibukkan diri dengan zikir, membaca Al-Quran, melakukan sholat dan beribadah lainnya, serta menjauhi segala yang tidak berguna baginya seperti obrolan tentang dunia. Ya, namun tidak mengapa obrolan jenis dengan obrolan yang mubah baik dengan keluarganya maupun lainnya. Berdasarkan hadis Sofia datang kepada Rasulullah SAW ngajak ngobrol, diladeni sama Nabi SAW. Ya, sebagai bentuk rahmatnya seorang suami kepada istrinya, sayangnya suami kepada istrinya, ngobrol diladeni sama Nabi SAW, nggak diusir. Dek, kon niki gak ngerti aku itikaf. Enggak ngono gitu ya. Jadi diladeni sampai hajatnya selesai, baru kemudian diantar untuk pulang, nggak diusir istrinya. Ya sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi menyibukkan diri dengan ibadah, memperbanyak membaca Al-Qur'an, sholat. Ya, ndak harus sholatnya sholat berjamaah, sholat sendiri-sendiri tidak ada masalah. Sholat berjamaah juga bagus ya. Apalagi kemudian yang imami bagus suaranya lebih bisa mendatangkan kekhusyuan ya. Makanya kalau yang imami yo sing suarane gak pate enak garai wong nama jenenge sinimburi males ya, ngantuk, nggak semangat akhirnya kan gitu ya. Yang makanya suaranya yang bagus, yang enak didengar, yang khusyuk, yang tadabbur begitu ya. Apabila perlu yang bisa membuat dirinya dan yang mendengarkannya itu menangis, bersedih. Ya, itu nikmat di dalam sholat ya, sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Penyusun fiqhus sunnah berkata, dianjurkan bagi orang yang itikaf memperbanyak ibadah sunnah, menyibukkan dirinya dengan sholat, membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, beristighfar, berselawat, yang mengucapkan salam kepada Nabi SAW, berdoa dan ketaatan yang lainnya. Jadi pegel maca Quran, zikir, selonjor gitu ya. Ngopi boleh ngopi, ngacang, ngolek boleh, semua boleh, tidak apa-apa gitu ya. Itu bagian dari kehidupan kita manusia, nggak ada masalah ya. Taib. Kita lanjutkan sama sekalian rahmakumullahu taala. Ya termasuk sinau, baca buku gitu ya, tidak apa-apa, murojaah gitu ya. Barangkali ada ujian, nah belajar sambil
I'tikaf ya untuk menghadapi ujian, ya, misalkan macam itu. Boleh, semua boleh. Itu murojaah juga bagian dari ketaatan. Ya, belajar, baca kutu, membaca buku, ya, sinau untuk ujian besok itu juga bagian dari ketaatan. Ya, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan tinggalkan perkara yang enggak ada gunanya. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, termasuk bagusnya Islam seseorang dia meninggalkan apa yang enggak perlu baginya, enggak penting baginya. Ya, makanya kalau di masjid-masjid ada wifi-nya, ada anak apa namanya pemuda SMA, ya, anak-anak kuliah ikut i'tikaf, dicek. Ojo-ojo nyantol wifi baru game online. Ya, nah ini harus diperhatikan ya. Panitia harus jeli, tegas ya. Kalau seperti itu ya diambil HP-nya, ya kon ngegame apa i'tikaf kan gitu ya. Taib, ya, harus ditinggalkan segala perkara yang tidak ada gunanya ya. Kita lanjutkan. Dan makruh baginya berdiam dengan tidak berbicara ya. Ono i'tikaf nggak ngomong belas ya. Ngomong belas poso ya, enak boleh. Apalagi dia nadar aku nadar i'tikaf meneng nggak ngomong belas, nggak boleh ya. Nadar itu hanya untuk ketaatan ya, nadar untuk yang tidak taat nggak boleh. Aku bernadar nggak ngomong, nggak ngatek, nggak ngayup, ngomong kok ngatek kok ngayup po ya, lungguh kok ngayup po ya. Sebenarnya terjadi di zaman Nabi SAW, ada orang yang nadar nggak ngomong, nadar nggak ngayup, nadar nggak duduk, dan nadar puasa. Maka kata Nabi SAW, murhu fal yatakalam, perintah dia untuk ngomong. Wal yastadhil, hendaknya dia bernaung, ngayup. Wal yakut, hendaknya dia duduk. Wal yutimma shaumah, sempurnakan puasanya. Hanya nadar puasa yang disuruh dilanjutkan. Nadar ngomong, nadar tidak ngomong, tidak bayar apa-apa gitu ya. Nadar itu hanya untuk ketaatan. Sampai misalkan nadar, aku bernadar kalau aku lulus akan jalan dari Malang ke Banyuwangi. Dilakukan nggak? Nah, ngapain ini? Semple sampai kok. Ya nggak usah gitu ya. Itu nadar muspro itu namanya, kalau ganjaran macam melakoni gitu ya. Nadar itu hanya untuk melakukan ketaatan. Itu nggak sah, nadar seperti itu nggak sah gitu ya. Ya, nadar itu tidak sah ya. Kita lanjutkan, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Perbuatan yang boleh dilakukan bagi orang yang beriktikaf. Diperbolehkan bagi orang beriktikaf untuk melakukan perbuatan di bawah ini. 1. Keluar untuk keperluan mendesak. Boleh untuk keperluan mendesak ya. Dan mengeluarkan kepala dari masjid untuk dibasuh dan disisir atau dicukur rambutnya juga boleh. Demikian pula dibolehkan baginya menggunting kuku, membersihkan dan mewangi badannya serta memakai pakaian bagus, boleh. Nabi SAW pun demikian, disisiri oleh Ibunda Aisyah, kepalanya masuk ke dalam rumah, disisiri oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Yang kedua, boleh makan, minum, tidur di masjid ya, boleh makan, minum, tidur di dalam masjid, tidak masalah, tidak apa-apa ya. Tapi tetap ya dijaga kebersihannya, aja sampai ngiler deh karpet ini seakan sing sujud nih gunung. Iya, bagi pakai bantal gitu ya. Kita semua ya bisa mengeluarkan cairan itu semua kan begitu ya. Makanya harus jangan langsung tidur di atas karpet tanpa alas, harus alas, dialasi apa begitu ya. Menjaga nih kalau ada yang keluar dari mulut saat tidur ya, biar tidak mengotori dan bikin bau karpet ya, mengganggu orang sholat yang setelahnya ya. Wudhu di masjid ya jelas tidak apa-apa. Membuat kemah di pojok masjid boleh, nggak kemah boleh, tapi izin siapa? Tamir izin gitu ya. Aku nggak tendo nih kiri, oleh nggak? Oleh ya boleh, tidak apa-apa gitu ya, untuk menghalangi yang lain. Nabi SAW tatkala i'tikaf di masjid kemudian diikuti oleh para sahabat sholat di belakang beliau ada di dalam kemah. Beliau ada dalam kemah di dalam masjid beliau sholat. Para sahabat melihat Nabi sholat, mereka sholat di belakang beliau SAW. Beliau ada di dalam ruangan beliau yang beliau dibikinkan di dalam masjid ya.
Itu koordinasi, harus koordinasi. Moro sambil bung masjid gawe tenda lain. Lain. Kadang dalil, ojo kadang nglarang ki masjidnya Allah kan gitu ya. Jenenge Baitullah kan gitu ya. Baitun min buyutillah. Ojo nglarang-larang sen punya hak apa kan gitu. Wah, ini rada gak kena rek iki. Iya memang Baitullah tapi ono sing ngurus kan gitu ya. Ada pengurusnya. Pengurusnya tanggung jawab, harus pamitan permisi. Jadi boleh buat kemah di masjid, boleh, terutama kaum perempuan boleh ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah ya. Kemudian juga membawa kasur atau bantal boleh, bawa kasur, bawa bantal boleh ya. Ini pun demikian bisa dijadikan sarana agar dapat pahala orang itikaf, kirim kasur ke masjid untuk yang itikaf, untuk istirahat mereka ya, kirim bantalnya boleh. Boleh bagi wanita mengunjungi suaminya sedang itikaf, boleh dikunjungi, boleh ya. Ngobrol boleh, tapi tidak boleh bermesraan. Ngobrol boleh, tidak boleh bermesraan. Kemudian jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, yang berikutnya ada faedah di situ bagi yang itikaf diperbolehkan melakukan adzan di menara. Wis gak ono saiki nggih kabeh nek nisor. Zaman dulu ya, muadzinnya keluar dari masjid naik ke atas menara, adzan di atas menara untuk menyampaikan suaranya ke pelosok. Sekarang tidak perlu ya, pakai mukabirus saut, pengeras suara itu sudah cukup ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Nah, perbuatan tidak boleh dilakukan oleh orang itikaf ya. Bagi orang yang itikaf diharamkan melakukan jima ya jelas, dan pendahulunya seperti mencium dan menyentuh istri dengan sertai syahwat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa antum aqifuna fil masjid, sementara kalian beritikaf di dalam masjid. Gimana caranya? Batalno marono mulya kan gitu ya. Batalkan itikafnya baru kemudian pulang. Ojo dilakoni di jero masjid. Enggak oleh ya, haram kalau dilakukan di dalam masjid. Taib. Yang berikutnya itikaf menjadi batal karena beberapa perkara berikut. Satu, memutuskan niat. Tak batal, no, batal sudah. Keluar dari masjid dengan sengaja tanpa ada keperluan. Tak ada hajat, tak ada keperluan, lalu dia keluar dari masjid ya. Dan kemudian melakukan hubungan biologis. Ini membatalkan apa? Itikaf ya. Jadi itikafnya batal dan dia harus mulai ngawali kembali. Namun tidak mengapa menyentuh istri tanpa disertai syahwat, karena istri Rasulullah SAW pernah menyisir rambut beliau ketika beliau itikaf. Adapun mencium dan menyentuh istri dengan syahwat, maka menurut Abu Hanifah dan Ahmad, orang itu telah berbuat buruk karena melakukan pekerjaan perkara yang haram baginya saat itikaf di dalam masjid. Namun itikafnya tidak batal menurutnya jika tidak turun maninya. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Ada Imam Malik, makanya berpendapat bahwa yang demikian membuat batal itikafnya, karena itu merupakan mubasyarah ya, percumbuan, persentuhan kulit yang haram sehingga batal sebagaimana ketika keluar maninya. Jadi harus ditahan ya. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Yang berikutnya adalah hilang akal, gendeng tengah itikaf edan. Mulia wis diantar pulang ya. Atau haid nifas batal pulang. Jangan haid nifas berdiam diri di dalam masjid untuk itikaf. Apalagi sampai murtad, wal iyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Yang berikutnya sekarang mengqadha itikaf. Ya, barang siapa yang sudah masuk beritikaf sunnah lalu yang memutuskannya, maka dianjurkan mengqadhanya. Kalau dia sudah menekatkannya, bertekad lalu ada udzur akhirnya tidak bisa, dia keluar, dia batalkan, maka utamanya adalah dia qadha di bulan Syawal. Diqadha di bulan Syawal ya. Imam Tirmidzi rahimahullah berkata, ahli ilmu berpendapat tentang orang itikaf ketika memutuskan itikafnya sebelum menyempurnakan apa yang diniatkannya. Imam Malik berpendapat apabila ia menyudahi itikafnya maka ia harus mengqadha. Mereka berasal dengan hadis yang menerangkan Nabi SAW keluar dari itikafnya lalu beritikaf lagi pada 10 hari bulan Syawal. Riwayat yang lainnya diqadha oleh Nabi di bulan Syawal 20 hari. 10 hari bulan Ramadan
enggak jadi, maka beliau mengqadanya di bulan Syawal 20 hari. Ada riwayat 20 hari, ada riwayat 10 hari, nggih. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, jika dia tidak bernadar itikaf atau mewajibkan sesuatu kepada dirinya dan itikafnya sunnah, ia keluar dari itikafnya, maka tidak mesti mengqadha. Ini pendapat Imam Syafi'i. Karena memang hukum asalnya sunnah, ya terserah dia, tidak wajib. Ya, sebagaimana kita sholat qobliyah zuhur misalkan, kita boleh mengqadhanya, boleh tidak mengqadhanya. Kalau ternyata kita tidak melakukannya. Kita sudah biasa melakukan misalkan qobliyah zuhur 4 rakaat, ternyata suatu ketika terlambat masuk masjid, sudah takbiratul ihram, akhirnya kita kehilangan 4 rakaat sebelum zuhur. Maka boleh kita qadha, boleh ndak. Diqadha setelah zuhur boleh, gitu ya. Diqadha waktu yang lain juga boleh, ndak diqadha juga boleh. Kenapa? Hukum asalnya sunnah. Ya, hukum asalnya sunnah. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmatullah. Maka sebagaimana itikaf itu adalah sunnah, maka boleh diqadha, boleh tidak. Diqadha baik, enggak diqadha juga boleh. Nah, bernadar itikaf. Nah, seorang bernadar itikaf maka wajib untuk melakukannya. Kalau dia bernadar misalkan beritikaf di Masjidil Haram, wajib datang ke sana. Bernadar di Masjid Nabawi, wajib datang ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram, boleh. Dia nadar itikaf di Masjidil Aqsa, boleh ke Masjidil Aqsa, boleh ke Masjid Nabawi, boleh ke Masjidil Haram, boleh. Kenapa? Masjid Nabawi sama Masjidil Haram lebih utama daripada Masjidil Aqsa. Gitu ya. Sama nadar itikaf di Masjid Istiqlal, ndek kene oleh. Nah, perlu lapor ono. Tuh ya kan gitu ya. Aku tak nadar itikaf 10 hari Masjid Istiqlal. Ghafar aja cukup. Nah, kenapa? Istiqlal sama Ghafar kedudukannya sama, cuman menang sengkono menang gitu ya, menang gede ya. Di sini menang napa itu lagi? Hah? Menang napa? Menang dekat. Ini menang cilik. Nah ini tadi sudah saya sebutkan tentang bernadar di masjid tertentu, itu tadi bahwasannya. Tapi demikian jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala, apa yang bisa kita bahas semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.